Susah burot. Tahan nafas saja. Menjauh aja. Hilang sendiri nanti. Ya, daripada kamu cari, melenak nanti. Jadi begini Bung Taufik ya. Ketika ada orang yang ngomong di sosial media ataupun yang menulis sesuatu di sosial media, ya kita anggap aja kentut. Begitu juga suara Anda, suara si Bahar, si Rizik, dan lainnya, kami menganggapnya sebagai suara kentut. Nah, cuman yang membedakan, kentut kalian itu ada ampasnya. Nah, ingat itu. Kalau kentut ada ampasnya, nggak bisa dibiarkan begitu saja, harus diceboin. Ini saya kira paling gokil cara TJ memberikan reaksi terhadap pernyataan Habib Taufik ya, atau Bung Taufik, di mana TJ dalam satu sesi live-nya memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan dari Ketua Robita Alawiyah terkait soal merebaknya isu soal nasab palsu. Dan bagi Bung Taufik itu dianggap saja orang kentut, tidak usah dipeduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolagi 9 dari Buta Pandritalupi Kabupaten Bulukumba. Ada satu video yang begitu gokil menurut saya, karena ini adalah Robita Alawiyah ya, merupakan orang nomor 1 dari klan Ba'lawi yang ada di Indonesia. Itu tak luput dari roastingan TJ, dan bahkan bisa-bisa orang terkencing-kencing mendengar bagaimana TJ memberikan reaksinya terhadap pernyataan-pernyataan dari Bung Taufik. Nah, Bung Taufik sendiri di dalam videonya itu menyamakan dengan orang-orang yang nyinyirin soal nasabnya itu dengan orang yang sama saja dengan orang yang lagi kontut katanya, yang tidak perlu dipeduli. Oleh karena itu, coba kita dengar saja secara langsung. Siapkan saja diri teman-teman, sahabat-sahabat untuk ketawa. Kalau perlu kasih kuat ikat pinggang. Nah, kita cek secara bersama-sama. Gimana sikapnya kita, Ustaz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken. Gula, 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 gula yang manis. Tukar 1 kilo gula dengan 100 ekor kambing yang dipotong ya. Nggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut, dicari nggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Saya pikir buka suaranya bahas soal nasab, karena beliau ya menjadi ketua Robitoh ataupun lembaga pencatatan nasab di kalangan Bani Alawi, sehingga saya mengira bahwa beliau adalah pakar nasab begitu. Ternyata pembahasannya adalah kentut. Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Hah? Kita cari kentut tadi itu, atau kita tahan nafas saja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh? Nah, kalau dunia perkentutan kebetulan saya paham juga. Walaupun menjijikkan bagi saya paling anti sebenarnya bahas kentut. Enggak yang bawah, enggak yang atas. Levelnya sama semua, level kentut, saudara. Supaya nggak bau. Milih mana? Menjauh, tahan nafas, daripada cari kentut. Begitu juga lah, apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, nggak usah kamu ladeni. Ini kentut. Jadi beliau ini menanggapi sesuatu dengan ilmiahnya sama seperti menghadapi kentut begitu. Itu menurut beliau sudah bijaksana sekali. Budak, tengok tuh majikan kau. Susah burot. Tahan nafas saja. Menjauh aja. Hilang sendiri nanti. Ya, daripada kamu cari, melenak nanti. Jadi begini Bung Taufik ya. Ketika ada orang yang ngomong di sosial media ataupun yang menulis sesuatu di sosial media, ya kita anggap aja kentut. Begitu juga suara Anda, suara si Bahar, si Rizik, dan lainnya, kami menganggapnya sebagai suara kentut. Nah, cuman yang membedakan, kentut kalian itu ada ampasnya. Nah, ingat itu. Kalau kentut ada ampasnya, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Harus diceboin, harus dibersihkan. Nah, kentut-kentut kalian di sosial media selama ini mengaku-ngaku diri sebagai cucu Nabi, bahkan menafikan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam ilmu agama dengan cara Habib yang bangsat, Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim.
Itu kentut berampas itu. Jadi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, Bang Taufik. Ya, Anda sebagai pakar kentut lah lebih paham maksud saya seperti apa. Ya, tolong Bang Taufik masalah kentut dilanjutkan lagi. Ya enggak? Mana nanti apalagi didapatkan bukan hanya kentut, kecirit lagi. Kalau kita mengabaikan hal yang ada di sosial media, kita anggap sebagai kentut, maka Anda juga jangan kentut di media sosial dong. Kentut Anda terlalu bau. Ya, begitu Pak Taufik. Saya pikir Anda cuma spesialis gula doang, ternyata spesialis kentut juga. Jadi kentut Anda itu selama ini kan mengandung racun yang sangat luar biasa. Misalnya, dengan lantang Anda mengatakan bahwa kiai-kiai yang ada di Nusantara ini, kiai yang ada di Indonesia ini dicetak oleh datuk Anda. Bagi saya itu kentut. Kentut yang sangat bau dan beracun. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah mengajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Bagi saya itu kentut. Kentut yang sangat bau dan beracun. Kemudian Anda juga berstatement bahwasanya di zaman sekarang pemerintahnya banyak hutang. Sementara di zaman penjajahan Belanda dan Jepang tidak ada hutang. Itu bagi saya kentut yang berampas. Ampasnya ampas cair. Mencret namanya. Krisis apa nggak krisis? Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang, kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Ketika Anda membandingkan kondisi hari ini negara terhutang dengan kondisi di mana negara sedang dijajah, itu kentut bagi saya. Nah, Anda sebagai pakar kentut yang pinter kentut, kadang-kadang berak juga di sosial media, saya berhak juga untuk menganggap bahwa Anda tukang kentut yang paling menjijikkan. Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut. Saya dari dulu sangat menghormati panjenengan, Bang Taufik. Saya juga menganggap bahwa Anda ahli di bidang nasab, terutama dalam hal ini adalah nasab Ba'alawi. Ketika ada suara-suara seperti suara Kiai Imad yang menjelaskan tentang ketidaksambungnya nasab Ubaidillah dengan Rasulullah, seharusnya Anda bukan bahas kentut. Oke, saya kira sudah didengar ya apa yang disampaikan oleh TIJ terhadap seluruh pernyataan-pernyataan Bung Taufik. Ya, memang sepintas lalu itu nyeleneh. Tetapi sebenarnya ada hikmah yang ada di balik semua itu, bahwa hari ini begitu sudah banyak anak-anak muda di Indonesia ini, para pemuda di Nusantara yang sudah berani speak up apa yang menjadi pikiran-pikirannya terhadap para oknum-oknum habaib ini, terutama yang selama ini kita tahu bahwa mereka selalu offside. Dan tentu ini menjadi spirit tersendiri buat anak bangsa yang lainnya, bahwa hari ini orang tidak perlu takut kalau merasa benar. Lagi pula apa yang disampaikan oleh Bung Taufik ini juga bagian daripada cara Bung Taufik sebenarnya untuk menanggapi apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Imad. Jadi seolah-olah bahwa hasil penelitian itu tidak ada apa-apanya, dan bahkan lebih sadisnya lagi disama-samakan dengan kentut saja yang tidak perlu katanya dihiraukan. Ini kan memang pernyataan yang menurut hemat saya sangat tidak beradab. Sebagai seorang ketua Rabita Alawiyah mestinya lebih ilmiah cara menjawabnya, dan bahkan kalaupun misalnya hari ini dia menjawab secara ilmiah juga sudah tidak ada gunanya, karena buku Kiai Imad sudah terbit. Artinya apa? Kalaupun mau dijawab maka harus dijawab juga dengan secara ilmiah berdasarkan buku, tidak boleh lagi berdasarkan keluar-keluar di media sosial seperti yang dilakukan oleh Bung Taufik ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.